Pada suatu hari, ada 3 orang siswa yang sedang berbincang mengenai paham-paham besar dunia, yaitu paham ideologi liberal. Mereka adalah Satria, Astuti, dan Mesianus. Miss, nanti kalau kita sampai di rumahnya Astuti, kamu yang panggil dia ya. Oke, siap bosku. Dan akhirnya Satria dan Mesianus pun bergegas ke rumahnya Astuti. Dan sepanjang rumahnya Astuti, Permisi. Iya, ada Satria dan Mesianus. Ayo mari masuk ke dalam. Jadi gini Astuti, kedatangan kami ke sini ingin membahas tugas sejarah. Oh iya, aku hampir lupa tahu. Oh iya guys, ngomong-ngomong, apa yang akan kita bahas ini? Jadi gini guys, di sini kita akan membahas tentang paham ideologi liberal. Apakah di antara kalian ada yang tahu materi ini? Oh, kalau paham ideologi liberal ini, saya tahu sedikit. Ya. Oke, mantap. Jadi apa yang kamu ketahui tentang materi ini, Satria? Kan pada kami. Jadi gini guys, liberal itu berasal dari bahasa Latin yaitu liber, di mana liber itu artinya bebas. Menurut pendapat saya, ideologi liberal ini merupakan paham yang menjunjung kebebasan. Bebas menurut saya yaitu bebas mengenyam pendidikan, bebas memilih agama, dan bebas berdemokrasi. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana menurut pendapatmu tentang paham ideologi liberal, Messi? Oh, kalau menurut aku, liberal itu diartikan sebagai berpikir terbuka, murah hati, bebas dari pengegakan, dan bebas dari prasangka. Wih, pendapat kalian berdua hampir sama. Tapi aku masih bingung nih. Tadi inti dari pendapat kalian itu intinya bebas. Nah, apakah kalian bisa memberikan contoh atau penjelasan tentang bebas itu? Jadi gini Astuti, seperti yang aku katakan di awal tadi, bahwa ideologi liberal adalah bebas, bebas belajar dan bebas mengemukakan pendapat. Contohnya, kita sebagai pelajar tentunya bebas belajar tanpa ada yang melarang kita. Kemudian, bebas mengemukakan pendapat. Contohnya, kita bebas mengemukakan pendapat, kita bebas mengeluarkan ide atau pendapat kita, karena itu merupakan hak kita. Oh, begitu ya. Sekarang saya tahu apa itu paham ideologi liberal. Lalu, apakah ada kelebihan dan kekurangan dari ideologi ini? Bagaimana menurut pendapatmu, Messi? Menurut saya, kelebihan ideologi ini adalah yang pertama, mendorong masyarakat untuk terus berkembang dan berkreativitas. Yang kedua, setiap individu memiliki hak yang sama. Dan yang ketiga, tidak ada paksa dalam memilih atau mengikuti partai politik yang ada di negara tersebut. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu 1. Seorang individu yang memiliki modal lebih besar cenderung menguasai negara. Yang kedua, munculkan adanya kelompok masyarakat yang menganggap dirinya lebih tinggi daripada kelompok lain. Oh, jadi seperti itu ya. Tapi Mes, dari penjelasan kamu tadi, ada satu kalimat yang belum aku pahami. Tadi kamu katakan bahwa kelemahan ideologi ini, seseorang yang memiliki modal banyak akan menguasai negara. Itu maksudnya apa? Sat, tolong jelaskan dulu sama Astuti, tenggorokan kering nih. Aku. Oke, baiklah. Jadi begini Astuti. Tentu sangat jelas sekali bahwa orang yang memiliki banyak modal tentu akan menguasai negara karena dia punya harta, uang, dan punya segala-galanya.
Maka dari itu akan berdampak adanya jurang pemisah atau ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya akan semakin kaya, sedangkan yang miskin akan semakin miskin. Oh, jadi begitu ya, Satria. Thanks Satria dan thanks juga Messi. Setelah mereka selesai berdiskusi, dapat ditarik kesimpulan yakni ideologi liberal adalah suatu paham yang menghendaki adanya kebebasan beragama, bersekolah, berdemokrasi, dan mengemukakan pendapat. Dan juga kelebihan dan kekurangan daripada paham ini yakni mendorong masyarakat untuk terus berkembang dan berkreativitas. Sedangkan kelemahannya yakni adanya ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ya, demikianlah teman-teman hasil diskusi kami tentang ideologi liberal. Saya Satria. Saya Jufrianto. Saya Mesianus. Saya Astuti. Kami ucapkan semoga bermanfaat untuk kita. Sekian dan terima kasih.